Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 5 yang beranggotakan Karmaila Putri Damayanti dengan NIM 2002-05-049, Karisma Fajriyatun Jannah dengan NIM 2002-05-061, Febria Anita Sari dengan NIM 2002-05-071, Fitria Nurhaliza dengan NIM 2002-05-250. Di sini kami akan menyampaikan mengenai fisiologi kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang pertama ada kehamilan. Kehamilan merupakan serangkaian proses yang dialami oleh wanita yang diawali dengan pertumbuhan ovum oleh spermatozoa atau konsepsi yang berlanjut dengan pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi di dalam uterus sampai cukup waktu. Yang secara normal masa kehamilan ini berlangsung selama 40 minggu. Kemudian ada proses kehamilan. Yang pertama kita dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan zigot. Yang kedua pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang ketiga menentukan usia kehamilan. Yang keempat tanda-tanda kehamilan. Dan yang terakhir pemeriksaan kehamilan. Pertumbuhan dan perkembangan zigot. Proses kehamilan diawali dengan konsepsi yang terjadi di ampula tuba. Setelah kurang lebih 30 jam pasca konsepsi, zigot akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel seiring perjalannya menuju ke uterus. Sel terus membelah menjadi 4 sel, kemudian 6 sel, 8 sel, sampai 16 sehingga menyerupai buah murbe yang disebut dengan morula. Zigot yang sedang membelah mengapung di dalam saluran sel telur selama 1 minggu. Tumbuh dari tahap morula yang dapat menjadi blastoksita yang memiliki 32-64 sel. Sel trofoktodem nantinya akan membentuk plasenta dan massa sel dalam akan membentuk janin dan membran janin. Pada tahap blastokita inilah hasil konsepsi akan masuk dan nidasi atau menempel ke dalam uterus. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dibagi menjadi 6 tahapan. A. Embrio usia 4 minggu. Pertumbuhan dan perkembangan embrio dari diskus embrionik akan muncul bagian tubuh pertama yang kemudian akan menjadi tulang belakang, otak, dan saraf tulang belakang. Pada usia ini juga membentuk jantung, sirkulasi darah, dan saluran pencernaan. B. Usia 8 minggu. Jantung mulai memompa darah, anggota badan terbentuk dengan baik, tulang dan otot yang keil terbentuk di bawah kulit. C. 12 minggu. Embrio menjadi janin. Denyut jantung dapat terlihat dengan ultrasonografi. Gerakan pertama dimulai selama minggu ke-12. Jenis kelamin mulai diketahui. D. Janin usia 16 minggu. Semua organ sudah terbentuk lengkap. E. Janin usia 24 minggu, kerangka berkembang dengan cepat karena sel pembentukan tulang meningkat aktivitasnya. F. Janin usia 38 minggu, bayi sudah siap dilahirkan. Menentukan usia kehamilan. 1. Trimester pertama adalah periode usia kehamilan 1-13 minggu. 2. Trimester kedua adalah periode usia kehamilan 14-26 minggu. Dan trimester ketiga adalah periode usia kehamilan 27-38 atau 40 minggu. Tanda kehamilan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Tanda tidak pasti yang terdiri dari A. Uterus terus membesar sesuai umur kehamilan, dan B. Pada pemeriksaan uterus ditemukan tanda-tanda Hegar, Chadwick, Piszczek, kontraksi Braxton Hicks, dan teraba Baloteman. 2. Tanda pasti yang terdiri dari A. Uterus membesar sesuai kehamilan, B. Gerakan janin dalam rahim, dan C. Terdengar denyut jantung janin. Pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan ada 4 cara, yaitu yang pertama, pemeriksaan Leopard 1.
untuk mengukur tinggi fundus uteri atau TFU dan menentukan bagian apa saja dari janin yang berada di fundus uteri. Yang kedua, pemeriksaan Leopard 2 untuk menentukan batas samping rahim kanan dan kiri, punggung janin, dan letak bagian-bagian kecil janin. Yang ketiga, pemeriksaan Leopard 3 untuk menentukan bagian terbawah janin dan apakah bagian tersebut sudah masuk pintu atas panggul atau PAP atau belum. Yang keempat, pemeriksaan Leopard 4 untuk menentukan seberapa banyak bagian bawah pintu atas panggul atau PAP. Persalinan. Persalinan adalah suatu proses di mana janin, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu atau proses persalinan yang melalui kejadian secara alami dengan adanya kontraksi rahim ibu dan dilalui dengan pembukaan untuk mengeluarkan bayi. Tahapan persalinan. Yang pertama, kala 1. Kala 1 disebut juga dengan kala pembukaan, yaitu membukanya serviks dari 0 sampai 10 cm. Kala 1 dibagi menjadi dua fase, yaitu fase aktif dan fase laten. Fase aktif adalah pembukaan 0 sampai 4 cm dan fase laten adalah pembukaan 4 sampai 10 cm. Yang kedua, kala 2. Kala 2 disebut juga dengan kala pengeluaran, yaitu pengeluaran janin dari uterus. Kala pengeluaran pada persalinan normal dengan kehamilan primigradiva membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam, sedangkan pada kehamilan multigravida membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Yang ketiga, kala 3. Kala 3 disebut juga dengan kala uri, yaitu pelepasan dan pengeluaran plasenta dari dinding uterus. Tanda-tanda plasenta telah lepas dari dinding uterus yaitu yang pertama, perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Yang kedua, tali pusat memanjang, tali pusat terlihat menjulur keluar melalui vagina. Dan yang ketiga, semburan darah mendadak dan singkat. Darah yang terkumpul di belakang plasenta akan membantu mendorong plasenta keluar dibantu oleh gaya gravitasi. Yang keempat, kala 4. Kala 4 juga disebut dengan pengawasan, yaitu 2 jam setelah bayi dan uri lahir untuk mengawasi adanya perdarahan postpartum. Hal yang harus diawasi adalah pada kala 4 adalah tekanan darah, nadi, suhu badan, tinggi fundus uteri, dan jumlah pendarahan. Nifas. Nifas adalah masa setelah kelahiran plasenta dan kembalinya alat-alat reproduksi seperti semula, seperti keadaan tidak hamil dengan yang berlangsung selama kira-kira 6 minggu. Ada tahap masa nifas. Yang pertama, immediate puerperium adalah masa segera setelah persalinan sampai 24 jam pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya perdarahan karena atonia uteri. Yang kedua, ada early puerperium, adalah masa 1 hari setelah persalinan sampai 7 hari pertama. Pada masa ini harus diperhatikan adanya perdarahan, pengeluaran lokea, suhu badan, dan involusio atau kembalinya ukuran uterus seperti sebelum hamil, serta kelancaran pengeluaran air susu ibu. Yang ketiga, ada late puerperium, adalah masa 1 minggu setelah melahirkan sampai 6 minggu. Pada masa ini mulai diperhatikan pemberian konseling alat kontrasepsi. Fisiologi nifas. Pada masa nifas akan terjadi perubahan organ-organ reproduksi kembali semula seperti sebelum hamil. 1. Uterus atau involusi. Secara berangsur-angsur, ukuran uterus akan mengecil seperti keadaan sebelum hamil. Yang kedua, ada kontraksi uterus. Yang ketiga, ada regenerasi endometrium. Terjadi
terjadinya proses penyembuhan lapisan endometrium setelah melahirkan, sehingga memungkinkan lapisan endometrium menjalankan siklusnya kembali untuk implantasi kehamilan yang akan datang. Yang keempat, ada involusi tempat plasenta. Terjadi proses involusi tempat plasenta pada dinding uterus, dan jika involusi terganggu dapat menyebabkan terjadinya perdarahan postpartum. Yang kelima, ada vagina. Setelah melahirkan akan keluar cairan melalui vagina yang disebut dengan lokea. Yang keenam, ada mamai. Produksi air susu ibu sudah dimulai sejak masa kehamilan, sehingga pada masa nifas seorang ibu sudah siap menyusui bayinya. Fisiologi laktanasi. Laktanasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari air susu ibu diproduksi sampai dengan proses bayi menghisap dan menelan air susu ibu. Selama kehamilan, hormon prolaktin telah berfungsi menghasilkan air susu ibu atau ASI, namun ASI belum dapat keluar karena masih dihambat oleh hormon progesteron. Pada hari kedua atau ketiga setelah melahirkan, kadar estrogen dan progesteron menurun drastis sehingga prolaktin lebih dominan, dan pada saat inilah ASI dikeluarkan. Ada jenis gangguan atau masalah kesehatan yang terjadi pada masa nifas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perdarahan postpartum. Perdarahan postpartum adalah kehilangan 500 ml atau lebih darah setelah persalinan yang keluar melalui vagina, atau kehilangan 1000 ml atau lebih darah setelah tindakan operasi seksio cesaria. Yang kedua, ada infeksi postpartum. Infeksi postpartum adalah infeksi pada organ-organ reproduksi yang terjadi setelah melahirkan, ditandai dengan kenaikan suhu badan sampai 380 Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pertama setelah persalinan, dengan mengecualikan 24 jam pertama.